teacher. Kita akan belajar matematika ya, yaitu tentang soal cerita, FEB dan KPK ya. Oke, yuk. Lihat sini. Oke, soal ceritanya ya. Langsung saja contohnya seperti ini. Susan membawa 20 permen dan 24 biskuit ke sekolah ya. Permen dan biskuit tersebut akan dibagikan kepada teman-temannya. Masing-masing mendapatkan jumlah yang sama. Nah, berapa orang teman Susan yang mendapatkan permen dan biskuit tersebut? Nah, pertanyaan kedua, berapa jumlah permen dan biskuit yang akan dibagikan kepada teman Susan? Ya, di sini ada dua pertanyaan. Nah, untuk soal cerita FEB itu kita harus tahu kata kuncinya ya. Di sini kata kuncinya ada kata dibagikan. Nah, di sini kata kuncinya ya. Jadi nanti di sini biasanya soal-soal FEB itu tentang pembagian ya. Jadi pembagian mungkin makanan atau pembagian apapun itu ya. Jadi ada kata dibagikan atau membagikan seperti itu ya. Nah, gimana cara menjawabnya? Untuk menjawab soal seperti ini ya, kita harus lebih rinci ya. Yang pertama kita harus tulis diketahui ya. Diketahui, ditanya, baru dijawab. Apa yang diketahui? Nah, di sini sesuai soalnya, yaitu yang diketahui adalah jumlah permennya ada 20, jumlah biskuitnya ada 24 ya. Nah, apa yang ditanya? Tadi ada dua pertanyaan ya, yaitu yang pertama jumlah teman Susan yang mendapatkan permen dan biskuit. Yang kedua, jumlah permen dan biskuit yang akan dibagikan. Nah, cara menjawabnya kita sudah tahu ya tadi bahwa soal cerita seperti tadi ya, yaitu kita gunakan dengan cara FEB. Nah, karena di situ ada kata dibagikan ya, kata kuncinya seperti itu. Nah, maka berarti FEB dari 20 dan 24. Caranya yang paling mudah teacher ambil yaitu cara tabel ya. Nah, seperti ini cara tabelnya. Yang sebelumnya kalian sudah belajar ya di minggu-minggu sebelumnya. Jadi mudah-mudahan kalian masih ingat caranya ya. 20 dibagi 2. Ingat ini pembaginya adalah bilangan prima ya. 20 dibagi 2 hasilnya 10. Kemudian 24 dibagi 2 hasilnya 12. Nah, 2 ini bisa membagi habis keduanya, maka dilingkari. Nah, berikutnya lagi 10 dibagi 2 5. 12 dibagi 2 6. Ini juga bisa membagi habis, berarti dilingkari lagi. Nah, berikutnya nah ada 5 dan 6. Nah, ini bisa dibagi dengan 2 masih ya, berarti maka dibagi 2 dulu. Berarti 5 bagi 2 tidak bisa, maka ditulis lagi. Kemudian 6 bagi 2 3. Nah, selanjutnya di sini ada angka 3. Berarti pembaginya angka 3 sekarang mulai ya. 5 tidak bisa dibagi habis, maka ditulis lagi seperti semula. 3 bagi 3 1, dan terakhir yaitu angka 5 di sini ya. Masih bisa dibagi angka 5. Berarti 5 bagi 5 1 ini tidak bisa habis, berarti tulis lagi. Nah, kalau sudah sampai 1 berarti sudah selesai. Nah, di sini berarti FEB-nya berapa? Nah, yang dilingkarin adalah 2 dan 2 ini ya. Maka FEB dari 20 dan 24 adalah 2 dikali 2 atau 2 pangkat 2. Hasilnya 4. Nah, maka jumlah teman Susana inilah ya, FEB 4 inilah disebut sebagai jumlah teman ya, jumlah teman Susan yang mendapatkan permen dan biskuit tersebut. Itu 4 orang berarti ya. Nah, bagaimana untuk menentukan jumlah permen dan jumlah biskuit? Caranya jumlah permen, nah ini 20 itu dari jumlah permen secara keseluruhan akan dibagikan kepada berapa orang tadi? Ada 4 orang, maka 20 dibagi 4 hasilnya 5. Jadi masing-masing orang mendapatkan 5 permen ya. Kemudian untuk jumlah biskuit ya, jumlah biskuit secara keseluruhannya ada 24 biskuit dan dibagikan ke 4 orang, maka 24 dibagi 4. Di sini teacher nulisnya pecahan ya, tapi ini sama dengan pembagian 24 per 4 itu sama dengan 24 dibagi 4 ya, hasilnya 6.
maka jumlah permen yang akan dibagikan ada 5 dan jumlah biskuit yang akan dibagikan ada 6. Seperti itu ya. Ya, untuk soal berikutnya atau materi berikutnya yaitu soal cerita KPK ya. Di sini contohnya, Budi berenang setiap 4 hari sekali, Rizky berenang setiap 6 hari sekali. Nah, hari ini Budi dan Rizky berenang bersama-sama. Nah, pertanyaannya, berapa hari lagi mereka akan berenang bersama-sama? Nah, teacher garis bawahi di sini ya, kata bersama-sama. Nah, oke. Bagaimana cara menjawabnya? Seperti tadi ya, harus rinci. Jadi diketahui dulu di sini. Ya, diketahui yaitu Budi berenang 4 hari sekali, Rizky berenang 6 hari sekali. Apa yang ditanya? Yang ditanya adalah berapa hari lagi mereka berenang bersama-sama. Nah, di sini kalau soal ini dikatakan soal KPK, apa ya kata kuncinya? Yaitu kata kuncinya di sini adalah ada kata bersama-sama. Ini yang tadi teacher garis bawahi ya. Biasanya soalnya seperti itu, bersama-sama ya. Jadi ini menunjukkan kegiatan yang bersama-sama ya. Itu kita gunakan cara KPK ya. Jadi soal seperti ini gunakan cara KPK ya. Karena itu udah menunjukkan kegiatan bersama-sama. Ada kata bersama-sama gitu ya. Nah, maka KPK dari 4 dan 6 di sini ya. KPK dari 4 dan 6. Caranya kita pakai cara tabel ya. Tolong perhatikan baik-baik ya. Mudah-mudahan kalian lebih paham lagi ya di soal ini, di soal cerita ini ya. Karena kuncinya ya kalian harus paham cara menentukan FVB ataupun KPK. Tapi kalau kalian belum paham, nanti akan susah ya. Nah, KPK dari 4 dan 6, pertama pembaginya adalah 2 dulu. Karena 2 bisa membagi 4 dan 6. Yaitu bagi 2 hasilnya 4 bagi 2, 2 ya. Kemudian 6 dibagi 2, 3. Nah, berarti 2 ini bisa membagi habis keduanya, maka dilingkari. Ya, kenapa dilingkari? Karena ini nanti untuk membedakan mana yang untuk faktor FEB dan mana yang KPK ya. Kita lingkari ya di sini ya untuk angka 2. Kemudian masih ada angka 2 nih di sini. Berarti masih bisa dibagi dengan 2 ya. Nah, bagi 2 dulu nih. 2 bagi 2, 1. 3 itu tidak habis dengan dibagi dengan 2, maka tetap ditulis lagi di sini ya. Nah, 3 bagi 2 karena nggak bisa habis, maka tetap ditulis seperti semula 3. Kemudian di sini ada 1 dan 3. Nah, maka langsung dibagi dengan 3 ya. Nih, berarti 1 bagi 3 tidak habis bagi, berarti langsung tulis 1 ya. Kemudian 3 bagi 3, 1. Nah, selesai kalau sudah sampai 1 semua di sini hasil baginya ya. Nah, untuk menentukan KPK-nya yaitu kalian langsung dari sini nih pembaginya. Ya, langsung kalikan 2 kali 2 kali 3 itu kalau menentukan KPK. Tapi kalau FEB yang dilingkari saja. Ya, paham ya? Oke, jadi di sini KPK-nya dari 4 dan 6 adalah 2 kali 2 kali 3. Hasilnya berapa? 12 ya. Nah, seperti itu. Maka berarti di sini mereka akan berenang bersama-sama yaitu 12 hari kemudian. Ya. Oke. Itu saja dari teacher ya. Semoga kalian lebih paham lagi ya di materi FEB KPK ini dan pahami soal cerita ini, karena dalam soal cerita kalian harus lebih paham lagi ya. Apa sih ini menggunakan cara apa? Misalnya cara FEPK atau KPKK. Ingat kata kuncinya di situ ya. Jadi kalau kalian sudah paham kata kuncinya, tinggal dikerjakan saja cara KPK atau cara FEB. Dan lebih baik kalian gunakan cara tabel ya. Oke? Kalau belum paham silahkan buka buku paketnya, di situ juga sudah ada ya penjelasan materinya, atau buka lagi videonya. Tugasnya untuk kali ini ya, supaya kalian lebih paham dan supaya selalu diingat ya. Tugasnya di halaman
72 ya. Buku paket halaman 72 sampai 73, nomor 1 sampai dengan 10 ya. Nah, ini kenapa 1 sampai 10 supaya kamu lebih paham ya. Diulang lagi soalnya seperti itu lagi. Jadi biar lebih paham lagi. 1 sampai 10. Tulis jawabannya saja ya, tapi gunakan caranya. Caranya ya seperti tadi ya. Ada diketahui, ditanya, kemudian dijawab. Seperti itu. Jadi lebih rinci karena ini soal cerita ya. Oke, itu saja dari teacher. Semoga kalian lebih memahami videonya, nanti bisa mengerjakan tugasnya ya. Oke, sekian dari teacher. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.